Perkenalkan, nama saya Ingrid Krisya Laura Simanjuntak dengan NIM 230101010072 dari kelas Sistem Informasi 102. Di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan untuk nilai UAS Manajemen Teknologi Sistem Informasi dengan tema menjelaskan CBE, CBS, dan IRM. Apa itu CBS? CBS adalah Computer Based Information System atau sistem informasi berbasis komputer yang merupakan sistem pengolahan data yang menjadi sebuah informasi yang berkualitas untuk digunakan untuk mengambil keputusan. Lalu implementasi dari CBS itu sistem manajemen basis data atau database management sistem di perusahaan untuk mengelola data pelanggan, produk, serta transaksi. Terus juga ada sistem informasi akademik di sekolah atau perguruan tinggi seperti Unsia menggunakan CBS. Lalu ada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP untuk mengintegrasikan proses bisnis di seluruh perusahaan. Lalu ada cara kerja CBS. Yang pertama ada mengumpulkan data, mengolah data, menyimpan data. Lalu beserta disimpan, dilakukan pengambilan informasi, lalu dilakukan pengiriman informasi, lalu manajemen sistem, lalu pemantauan dan evaluasi. Seperti pengumpulan data, mengumpulkan dari sumber, input manual oleh pengguna, perangkat aplikasi, sensor, dan sistem lainnya. Data yang dikumpulkan berupa data transaksi, operasional, data pelanggan, keuangan, dan lain-lainnya. Lalu ada pengolahan data, di mana data dikumpulkan. CBS memprosesnya dengan menggunakan berbagai algoritma, metode, dan mengubahnya menjadi suatu informasi yang berguna. Lalu ada penyimpanan data, yang dimana data yang diolah disimpan dalam basis data atau penyimpanan lainnya. Lalu penyimpanan dilakukan dengan aman dan terstruktur. Lalu ada pengambilan informasi, di mana pengguna atau sistem lain dapat mengambil informasi dari CBS melalui antarmuka pengguna yang disediakan. Lalu ada pengiriman informasi. CBS dapat mengirimkan informasi kepada pengguna atau sistem lainnya sesuai dengan kebutuhan, dengan email atau cetak antarmuka. Lalu ada manajemen sistem, di mana CBS memerlukan manajemen yang efektif memastikan operasinya berjalan dengan lancar, dengan mencakup pemeliharaan perangkat lunak, pembaruan sistem, keamanan data, dan pemecahan masalah yang akan timbul. Lalu ada pemantauan evaluasi yang dimana kemampuan memantau kinerja dan menganalisa pengguna informasi yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi. Kelebihan dan kekurangan CBS. Kelebihannya efisiensi operasional, di mana CBS dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan proses bisnis pengolahan data yang cepat dan serta terintegrasi. Lalu akurasi datanya sangat memiliki akurasi yang sangat bagus. Lalu ada aksesibilitas informasi yang mudah diakses serta cepat. Lalu ada peningkatan kolaborasi, di mana CBS memfasilitasi kolaborasi antar tim dan departemen sehingga mudah diakses oleh pengguna. Lalu ada peningkatan pengambilan keputusan, di mana informasi yang disajikan oleh CBS dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Lalu ada skalabilitas, di mana CBS dapat mudah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang berkembang, baik dalam volume data ataupun jumlah pengguna. Begitupun ada kekurangan, berarti ada kelebihan, di mana CBS memiliki biaya yang cukup mahal untuk kalangan organisasi yang lebih kecil atau yang kurang berpengalaman dalam teknologi. Lalu ketergantungan pada teknologi, organisasi yang menggunakan CBS sangat mudah tergantung pada teknologi ini, di mana
Kegagalan perangkat lunak dapat menyebabkan gangguan serius dalam operasi bisnis. Lalu ada kesulitan dalam integrasi, lalu ada kebutuhan akan keterampilan dan pelatihan, lalu ada kebutuhan akan keamanan yang ketat, lalu ada ketidaksesuaian dengan budaya organisasi. Fitur-fitur dalam CBS. Fitur-fiturnya ada manajemen basis data. Fitur ini memungkinkan organisasi menyimpan, mengatur, mengelola data dalam basis data yang terstruktur. Ini termasuk pembuatan, pengedit, dan penghapusan data, serta pengaturan akses pengguna. Antarmuka pengguna user atau interface. CBS memiliki antarmuka pengguna yang intuitif, di mana mudah digunakan bagi pengguna. Lalu ada pengolahan data, di mana CBS memiliki fitur pengolahan data yang memungkinkan organisasi melakukan berbagai operasi dalam data, termasuk penggabungan, perhitungan, dan transformasi data. Lalu ada pelaporan dan analisis, di mana fitur ini memungkinkan organisasi menghasilkan laporan yang terstruktur. Lalu ada manajemen proyek, di mana CBS dapat menyediakan fitur manajemen proyek untuk mengembangkan organisasi dalam perencanaan, pengelolaan, serta pelacakan proyek. Lalu ada IRM, Manajemen Sumber Daya Informasi Information Research Management atau IRM, adalah aktivitas yang dijalankan oleh manajer pada semua tingkat dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi, memperoleh, serta mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Implementasi IRM. Manajemen risiko integrasi bisa diterapkan dalam proses pengambilan keputusan, contohnya pengambilan keputusan, perencanaan strategis, proses pencapaian inisiatif, perbaikan proses bisnis, hingga tata kelola perusahaan. Penerapan manajemen risiko integrasi pada proses pengambilan keputusan yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa keputusan yang diambil telah mempertimbangkan peluang ataupun risiko yang dihadapi. Terus ada cara kerja IRM, yang dimana IRM bisa mengidentifikasi risiko awalnya. Langkah awal IRM mengidentifikasi risiko, lalu mengevaluasi risiko, lalu mengembangkan strategi manajemen bisnis, lalu mengimplementasikan tindakan mitigasi. Ada kelebihan serta kekurangan IRM, di mana kelebihannya ada pendekatan terintegrasi, di mana IRM menyatukan manajemen risiko ke dalam seluruh organisasi sehingga mempertimbangkan risiko pada keputusan dan kegiatan. Pengelolaan risiko yang holistik memungkinkan organisasi mengidentifikasi, menilai, mengelola risiko dari berbagai aspek. Lalu ada pengambilan keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan risiko secara keseluruhan. IRM membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Penilaian efektif terhadap risiko memungkinkan organisasi menilai dan dampak kemungkinan yang terjadi sehingga risiko lebih akurat. Penekanan pada peluang. Selain mengelola risiko, IRM membantu organisasi mengidentifikasi peluang baru. Kekurangannya ada kompleksitas implementasi, di mana IRM bisa menjadi kompleks terutama dalam organisasi besar. Harus memiliki komitmen sumber daya yang signifikan serta ketergantungan pada data yang akurat. Lalu ada kesulitan dalam pengintegrasian dengan budaya organisasi. Lalu ada tantangan dalam mengidentifikasi risiko yang tak terduga. Lalu ada memiliki budaya pemilihan yang sangat mahal. Fitur-fitur IRM. Yang pertama ada fitur mengidentifikasi risiko. Yang kedua ada penilaian risiko. Yang ketiga ada manajemen risiko yang terpadu. Yang keempat ada pemantauan risiko yang berkelanjutan. Yang kelima ada pelaporan risiko. Yang keenam ada analisis risiko. Yang ketujuh ada strategi manajemen risiko.
Yang ke-8 ada pelacakan dan pelaksanaan tindakan intimidasi. Yang ke-9 ada selaras strategis. Yang ke-10 ada peluang manajemen. Sekian dari pembahasan saya tentang CBS dan IRM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.